Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Jumpa dengan saya kembali Ibu Pendeta Linku Huail. Di hari yang baru ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, sehat selalu. Marilah kita mempersiapkan hati kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan tetap menyertai dan kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Bapa Surgawi. Di hari yang baru ini Tuhan sudah menuntun kami. Tuhan sudah memberikan kami napas hidup baru, kekuatan dan kesehatan. Biarlah semuanya ini untuk memuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang setia mengikuti renungan setiap hari dimanapun mereka berada. Tuhan berkati dan lindungilah mereka. Biarlah renungan di hari yang baru ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Bapa, karena kami siap untuk merenungkannya. Amin. Amsal 27 ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Kui untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Tema di hari yang baru ini dari pembacaan Amsal 27 ayat yang ke-21, tema yang saya angkat ialah orang dinilai menurut pujian. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, semua orang tentu ingin dipuji. Ini adalah suatu pujian tentang diri kita, itu sangat baik. Lalu bagaimana kita meresponnya? Apakah dengan rendah hati atau dengan kesombongan? Ini perlu diuji juga oleh kita. Sebab menilai dengan pujian itu membuat kita merasa bangga, merasa hebat, tinggi hati, sehingga kita gampang jatuh. Amsal 27 ayat yang ke-21, emas dan perak diuji dalam perapian, menjelaskan bagaimana iman kita. Iman kita juga perlu diuji. Kita tidak perlu membanggakan diri kita. Teristimewa di dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan dan sebagainya. Kita harus menyadari bahwa semua yang kita peroleh hanya karena Tuhan. Yesaya 2 ayat 11 hingga ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sebab Tuhan semesta alam
menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Nilai hidup sebagai anak-anak Tuhan untuk kita memuliakan namanya itu adalah suatu pengabdian kita kepada Allah. Jika kita dipuji, hasilnya untuk Tuhan. Ini adalah suatu anugerah dan kemurahan Tuhan bagi kita sebagai anak-anaknya. Kalau kita membaca dari Mazmur 150 ayat 1 dan ayat yang kedua, demikian firman Tuhan, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan saat ini mengingatkan kita bahwa kita dipuji sebab dalam diri kita punya kelebihan melalui talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Itu adalah suatu kebanggaan untuk kesaksian bahwa Tuhan yang layak dipuji. Kita harus sadar bahwa kita manusia terbatas. Hidup kita hanya karena anugerah Tuhan. Marilah Bapak, Ibu, Saudara, lakukanlah yang terbaik bagi kemuliaan namanya. Karena Tuhan layak dipuji. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kita kekuatan untuk kembali melihat diri kita masing-masing. Terpujilah Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua.